Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Insya Allah semuanya sukses, sehat, kaya, berkah. Allahu Akbar ya. Semua yang hadir pada hari ini, kita kembali di acara Ngerat Kopi with Andin dalam topik The Power of Giving. Kekuatan memberi. Nanti kita akan fokusnya pada kekuatan sedekah ya. Saya doakan semua yang hadir di live Facebook kita pada pagi hari ini, keluarganya sakinah mawadah warohmah, insya Allah punya anak soleh solehah ya, yang punya amanah lunas tahun ini ya, yang ingin umroh insya Allah Desember 2020 kita bisa berangkat umroh kembali karena umroh telah dibuka, alhamdulillah. The power of giving atau yang kita sebut dengan kekuatan memberi ya, atau kita nanti akan fokuskan kepada kekuatan sedekah ya. Saya akan memberikan beberapa slide nanti di sini ya. Sebelumnya mungkin sahabat sudah pernah sering dengar kalau ada the power of giving seperti yang sudah disampaikan oleh Ustadz Mansur gitu ya. Nah, tapi nanti di sini kita akan mengupasnya mengenai beberapa dari teori-teori lainnya juga ya. Sesungguhnya itu lebih berbahaya orang yang memberi daripada mereka yang menerima. Karena apa? Karena sebenarnya ada rahasia di balik keajaiban dari kita memberi ya. Nah, ini ada penulis buku, bukunya ini international bestseller dari Harvey McKinnon dan Azim Jamal dalam bukunya The Power of Giving, itu mengatakan memberi itu adalah untuk menerima lebih banyak. Luar biasa ya. The more you give, the more you can get in return. Jadi makin banyak kita memberi, maka makin banyak yang akan kita terima. Harvey dan Azim juga mengatakan bahwa agar kemakmuran dan kebahagiaan itu selalu menyertai kita, maka berbagilah dengan didasari konsep. Konsepnya apa? Yaitu konsepnya core. Apa itu core? Compassion, order, respectful, dan empathy. Berbagi kebaikan itu mesti didasari dengan rasa cinta, saling menghormati, serta sensitivitas, dan juga kemauan untuk menolong. Jadi di sini intinya adalah menolong tanpa pamrih, ya, tanpa mengharapkan, hanya mengharapkan keikhlasan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita akan memberi di sini menjadi 3. Yang pertama, memberi dalam bentuk uang ataupun harta. Bisa berupa zakat, infak maupun sedekah. Nanti kita akan fokus ke sedekahnya ya. Nah, kemudian yang kedua adalah ilmu pengetahuan. Bisa berupa kemampuan ataupun ide-ide ya. Nah, yang ketiga adalah kalau kita nggak punya harta, nggak punya kemampuan atau ilmu, kita juga bisa memberi dengan cara mengeluarkan tenaga, waktu, perhatian, kasih sayang, dan juga kebaikan-kebaikan lainnya. Banyak hal yang bisa kita beri. Sedekah atau menolong orang lain itu bisa mengurangi rasa sakit, rasa stres, serta meningkatkan endorfin dan memberikan kesehatan, kebahagiaan. Bahkan bisa memanjangkan usia dan meningkatkan kebugaran tubuh ya. Jadi selain kita minum red coffee bisa bikin bahagia, bisa bikin sehat, bisa bikin tubuh bugar, stamina full sepanjang hari, bahkan ternyata sedekah juga bisa memberikan manfaat yang sama ya. Dalam konsep Islam, sedekah itu sebenarnya kita nggak kehilangan sesuatu, melainkan justru Allah memberikannya lebih banyak dengan kualitas dan kuantitas yang lebih. Allah akan lipat gandakan seperti yang dikatakan oleh Ustadz Mansur dalam kekuatan sedekah. Itu bahkan beliau mengatakan ada matematika sedekahnya ya. Satu yang diberi 10 kali lipat minimal lebih yang digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya bisa kita katakan bahwa sedekah ini adalah berbuat kebaikan, tidak hanya membantu orang lain, tetapi sebenarnya kita sedang membantu diri kita sendiri. Ya, nah di komunitas miliarder berkah ini, yaitu kita jika bergabung di bisnis usaha Armina Daily, itu mentor miliarder kita yang sudah almarhum Bapak Juli Irmayanto selalu mengajarkan kepada kami murid-muridnya. Kalau tadi ada Harvey McKinnon mengatakan bahwa kalau ingin kemakmuran dan kebahagiaan, maka kita harus selalu memberi, maka konsep yang diajarkan oleh mentor miliarder kami untuk menjadi kaya, kaya makmur di sini ya, itu adalah value added dikalikan dengan leverage dan sedekah. Apa itu value added? Nilai tambah
Jadi setiap kita, manusia ini adalah makhluk ciptaan Allah yang sangat sempurna. Tinggal kita asah potensi diri kita menjadi lebih baik. Kekuatan yang kita miliki asah semakin tajam sehingga kita bisa jadi fokus satu hebat gitu ya. Terus optimalisasikan diri belajar dan belajar sehingga memberikan value added atau nilai tambah. Lalu dikalikan apa? Dikalikan leverage. Leverage di sini adalah pelipat gandaan. Nah, kalau untuk pelipat gandaan itu adalah business networking. Tentunya Armina Daily pilihannya sebagai kendaraan tercepat. Nah, yang paling akhir itu bahkan untuk kaya makmur itu dikalikan dengan sedekah, ya. Sedekah di sini tidak hanya sekedar bersedekah ketika uang belanja dari pasar ada sisa kemudian disedekahkan, bukan begitu ya. Tapi sedekah di sini adalah sedekah ekstrim. Makanya mentor kami juga mengajarkan dalam hal kita mengalokasikan dana itu kita bahkan memberikan persentasi dari nilai sedekah itu sama dengan investasi dan saving 20%. Jadi ternyata sedekah itu harus direncanakan. Jadi bukan hanya ketika ada yang ketok pintu, kemudian ya memberikan sedekah seadanya, enggak. Ternyata mentor kita mengajarkan sedekah itu adalah dana yang dialokasikan bahkan 20% nilainya, Masya Allah luar biasa ya. Jadi kalau misalnya di sini kemarin kita habis belajar untuk sukses itu 10% teknik, 90%-nya adalah spiritual. Selain ilmu hati, pikiran, dan sikap, ilmu syukur, ikhlas, dan sabar, ada lagi marketing spiritualnya adalah konsep sedekah. Luar biasa ya. Jadi sesungguhnya orang yang berbuat kebaikan berupa sedekah itu tidak hanya membantu orang lain, tapi sebenarnya dia sedang membantu dirinya untuk lebih kaya dan lebih bahagia ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan di awal ya. Insya Allah kita akan hadirkan ini ya, siapa nih di komunitas Miliarder Berkah ini, kita ada tagline namanya sukses itu indikatornya sehat, kaya, berkah. Dan alhamdulillah siapapun yang udah bergabung di sini, baik yang baru mulai mau bergabung, yang sudah bergabung masih awal-awal, bahkan apalagi yang sudah menjadi sukses di sini, sudah mendapatkan indikator yang ketiga yaitu berkah. Jadi rezeki yang didapat itu sudah memberi, memberi, dan memberi. Alangkah indahnya dunia dengan hanya isinya semua orang fokus memberi ya. Jadi nggak ada lagi nih orang yang susah ya. Untuk itu kita panggilkan ya sahabat saya juga yang telah mengimplementasikan ilmu ini luar biasanya ya. Jadi beliau untuk sukses di usaha ini dia tidak hanya menerapkan indikator teori tentang usaha, tapi ada di sebaliknya yaitu kekuatan sedekah. Mari kita panggil seorang yang luar biasa, Ibu Nurin dari Solo. Assalamualaikum, Mbak Nurin. Waalaikumsalam Kak Puspa. Masya Allah, Mbak Nurin seger ya pagi ini. Udah minum red kopi belum ya? Alhamdulillah sudah tadi Kak, sebelum Oh, sarapan. Masya Allah. Ya, red kopi tadi katanya bisa, kalau kita tuh bisa nambah stamina juga ya. Ternyata sedekah ini juga bisa menaikkan endorfin kebahagiaan ya, Mbak Nurin ya. Luar biasa ya. Bener, bener Mbak banget Nurin, Kak Puspa. dibagi-bagi dong ke kita ini ya, sahabat-sahabat semua pagi hari ini yang Masya Allah sudah banyak yang hadir ya. Pengen tahu juga nih konsep marketing spiritualnya dengan kekuatan bersedekah. Konsep-konsep yang dia udah diajarkan oleh mentor miliarder kita. Dibagikan Mbak Nurin, apakah di bisnis ini Mbak Nurin benar-benar sudah menjalankan konsep sedekah ini sehingga sukses dan menjadi prime reward Armina Daily. Silakan Mbak Oke, Nurin. Oke, Assalamualaikum teman-teman Facebook semuanya. Ya, Alhamdulillah. Sebelumnya di Armina Daily ini juga saya sudah menjalankan konsep sedekah ya, tapi awalnya karena mungkin harta saya miliki itu belum begitu banyak, jadi saya sedekahnya sedekah ilmu. Jadi sebelum saya hijrah di kota, sekarang saya berada kan di kota Solo, saya ada di kota Sidoarjo itu, saya buka yang namanya les ya, les private. Nah itu saya buka tapi tanpa ada biayanya atau biaya seikhlasnya. Jadi kalau kita les itu biasanya kan ada tarif-tarifnya ya. Kalau di saya itu sedekahnya terserah gitu ya. Mau ngasih terserah, mau 1.000 boleh sekali pertemuan, mau nggak ngasih juga boleh, mau ngasih gula boleh, ngasih sayur boleh, terserah. Karena saya hanya ingin ngambil berkahnya aja. Dan ternyata dengan konsep itu saya mendapatkan keberkahan luar biasa. Saya panennya setelah anak-anak saya bersekolah. Jadi ketika sekolah itu kayaknya dimudahkan sekali.
Jadi mulai prestasi-prestasinya, bahkan untuk mendapatkan sekolah favorit itu seperti kayak disediakan sama Allah. Tiba-tiba saja anak saya dapat undangan sekolah spesial yang dari Turki dan itu free selama 3 tahun. Kalau anak-anak lain itu harus jadi medali emas ya di Olimpiade. Sedangkan anak saya itu nggak ikut Olimpiade yang OSN itu. Jadi hanya ikut lomba-lomba biasa, tapi luar biasanya dapat undangan khusus. Dan itu subhanallah free, nggak hanya sebulan 2 bulan, bahkan 3 tahun. Subhanallah. Kalau diuangkan setiap tahun itu sekolah itu biayanya 150 juta. Kalau 3 tahun berarti kan setengah M ya, setengah miliar. Dan alhamdulillahnya itu keberkahan ilmu, ya. Kalau keberkahan yang biaya kayak harta itu saya setiap Jumat alhamdulillah sudah rutin. Kalau dulu awalnya saya tuh berpikir bahwa setiap pengeluaran saya harus saya catat. Ternyata ketika saya catat pun nggak berubah penghasilan saya. Tapi ketika saya los, saya semakin banyak sedekah, misalkan entah itu sedekah Jumat atau sedekah pagi, berbagi dengan teman-teman yang kurang mampu. Setiap kita perjalanan ke rumah saudara itu, kita meskipun hanya 5 nasi bungkus misalkan, jadi kita niatkan dari rumah kita beli nasi bungkus 5 bungkus gitu ya, itu setiap ada orang misalkan pemulung atau orang tua yang jual di pinggir jalan, kita berhenti sebentar, kita kasih lah nasi bungkus itu atau uang ya 50.000 atau 100.000 kita kasihkan. Ternyata di situ efeknya luar biasa. Kita menjadi, meskipun kita bukan orang kaya raya, tapi ternyata hidup kita terasa bahagia, terasa berkah, terus rumah tangga kita semakin harmonis, anak-anak itu seperti saya dimudahkan sekali jalannya. Bahkan kemarin ketika saya dimasuk di Arminarika Perdana ya, konsep sedekah ini benar-benar saya terapkan. Jadi kalau teman-teman yang lain mungkin sedekah untuk diri sendiri ya, misalkan umroh untuk diri sendiri, itu gimana perjuangannya. Kalau saya sudah mikirnya gimana mengumrohkan orang lain. Alhamdulillah meskipun saya bukan peraih reward yang miliaran, alhamdulillah saya sudah bisa memberangkatkan 8 orang keluarga gitu ya. Jadi bahkan ada mitra juga yang saya bantu untuk berangkat. Jadi subhanallah ternyata dengan kita bersedekah ekstrim, Allah itu seperti membuka jalan lebar dan mempersilahkan kita tinggal milih aja kita mau kemana. Padahal itu kita baru sedekahnya bukan sedekah yang luar biasa. Nah, apalagi kalau kita nanti sedekahnya benar-benar sedekah yang melebihi apa yang saya ekspektasikan. Misalkan gaji suami misalkan 5 juta, itu saya langsung ambil bener Kak Puspa 20%. Jadi kalau dipikir tuh bisa nggak ya makan dengan uang segini, terus biaya sekolah itu kemudian cicilan rumah, kita kan masih juga KPR itu kalau dipikir-pikir secara matematika nggak masuk Kak. Jadi sampai pernah itu masih setengah bulan saya harus hari Jumat itu kita harus sedekah nasi. Ini sedekah nasi apa enggak ya? Masih ada uang 500.000. Akhirnya 300-nya saya sedekahkan nasi, 200-nya bismillah untuk 2 minggu. Subhanallahnya ternyata Allah tuh maha baik. Setelah pulang ngantar nasi sedekah Jumat itu, Allah tiba-tiba itu ada orang yang borong. Waktu itu kan kita masih jualan hijab ya, itu kayak borong produk kita itu tanpa tawar-tawar, langsung Mbak beli sebesar hampir 2 jutaan gitu. Jadi saya mikir subhanallah, kalau hari Jumat memang saya harus benar-benar manfaatkan untuk sedekah ekstrim terutama. Jadi kalau saya ngitungnya, kalau di Ustadz Mansur itu kan kalau pengen gaji 5 juta, minimal kamu sedekah 500 gitu kan. Jadi kalau saya misalkan pengen sedekah dapatnya 10 juta, saya harus minimal sedekah 1 juta. Nah, sama saya terapkan pada anak-anak saya kalau pas Olimpiade. Kalau anak saya misalkan pengen dapat emas, maka minimal sedekah harus segini. Kalau dapat perak segini, kalau perunggu Ya segini. Makanya kita Allah. hitung-hitungan gitu, tapi saya merasa pantas nggak sih saya minta ke Allah dengan saya hanya ngasihnya secuil, kan nggak pantas ya. Jadi makanya saya berusaha gimana caranya saya merayu Allah dulu, ya Allah aku sudah sedekah segini, tolonglah ya Allah bantulah anak saya, meskipun saya tahu anak saya nggak seberapa pinter, makanya saya utek-utek sih di Allah gitu, jadi minta terus sama Allah, ya Allah ini loh ya Allah aku bisanya segini gitu loh. Kalau misalkan dapatnya belum maksimal misalkan ya tapi itulah, tapi ada saja cara Allah itu seolah-olah anak saya itu beruntung misalkan
harusnya nggak dapat tapi ternyata tetap masuk di perunggu. Jadi ada apa ya, keberuntungan di situ. Nah, itu yang saya Subhanallah. cari, Kak. Iya, Makanya Masya Allah ya, ternyata memang benar. Saya tuh kadang-kadang heran ya, Mbak Nurin itu pernah ya di satu acara The Miracle of Rezeki itu belakangnya itu penuh dengan piala-piala anaknya ya, raknya sampai selemari itu penuh dengan piala gitu kan. Jadi saya juga memang alhamdulillah udah bertemu dengan anaknya Mbak Nurin. Jadi nggak tahu juga nih ternyata saya pikir nih tadi ilmunya lain gitu ya, ternyata ilmunya ilmu sedekah ya Mbak Nurin ya, subhanallah ya. Jadi Mbak Nurin kalau di usaha ya Mbak Nurin, ini kan saya juga backgroundnya juga karyawan di karyawan ya di sebuah perusahaan swasta gitu ya. Nah ini ya, kan sebenarnya perusahaannya perusahaan asing, perusahaan Kanada gitu ya Mbak Nurin. Kita juga ini presiden direkturnya kita juga itu paham benar kalau misalnya sedekah itu bisa memberikan keuntungan yang berlipat ganda. Itulah maka kenapa di beberapa perusahaan yang paham dengan itu dia ada programnya namanya Community Development Program atau apalah namanya di program-program perusahaan dan itu judulnya memang isinya sedekah. Sedekah buat anak yatim, sedekah buat fakir miskin, membangun sekolah, membangun ini intinya sedekah. Makanya dia selalu bilang gini, sedekah inilah yang membuat usaha ini bertahan sampai saat ini. Sudah hampir 20 tahun usaha ini berjalan karena sedekah ini buat orang-orang nggak mampu. Masya Allah ya, itu bukan Muslim loh yang berkata. Jadi apalagi kita yang meyakini konsep ini gitu ya. Nah Mbak Nurin, kalau saya dulu, mungkin Mbak Nurin juga gitu waktu di sekolah ya. Kita kan ada teori ekonomi nih, kalau dalam usaha ya Mbak Nurin. Di dalam teori ekonomi itu dikatakan bahwa dengan biaya sekecil-kecilnya, kita untuk mendapatkan keuntungan atau laba yang sebesar-besarnya. Kan begitu ya Mbak Nurin? iya. Ternyata di konsep kekuatan sedekah atau the power of giving ini, itu nggak berlaku Mbak Nurin. Kita kalau dalam menjalankan usaha, kita nggak hanya bisa, memang benar di Armina Daily dimulai dengan 165.000, kecil ya Mbak Nurin ya, Ya. tapi kita dapatkan smart income-nya bahkan bisa miliaran. Tapi ternyata bukan karena dengan biaya sekecil-kecilnya mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Di dalam proses berjalannya usaha ini, kita diajarkan konsepnya tadi, itu tadi untuk kaya makmur, itu value added dikali leverage, dikali sedekah. Sedekahnya bahkan persentasenya luar biasa tingginya, 20%. Nyamain dengan alokasi dana tabungan dengan untuk investasi. Nah, menurut Mbak Nurin gimana nih? Ini kan konsep ini bertolak belakang dengan apa yang kita berikan. Mbak Nurin bahkan, saya kalau mau cerita sedikit nih, Mbak Nurin ini memang benar-benar orang yang menginspirasi saya ya. Jadi ketika itu saya saat itu lagi di kota saya dengan anak saya ingin melakukan perjalanan ke Yogyakarta untuk mengikuti GMC yang ke-9. GMC itu adalah Jogja Milliarder Cup yang ke-9. Di situ ada cerita menarik luar biasa. Karena saya ada punya hajat, ya, terus saya galau ketika itu, nggak tahu ini mau gimana caranya. Saya telepon Mbak Nurin. Dan Mbak Nurin benar, seperti yang dia katakan tadi. Untuk mendapatkan segini, kamu harus sedekah segini. Untuk mendapatkan segini, Mbak Bus mesti melipat gandakan menjadi segini. Saya dalam hal ini tidak berniat untuk ria ya. Jadi memang benar yang saya lakukan mungkin kemarin-kemarin itu hanya sekedar sekian ratus. Lalu saya karena Mbak Nurin tadi bilang, Mbak Buspa sebelum berangkat sekarang cari nih panti asuhan, berikan berapa yang Mbak Buspa harapkan, lipat gandakan menjadi ini. Dan Masya Allah memang saya lipat gandakan itu bahkan bukan lagi 10 kali lipat dari yang biasanya ya. Memang luar biasa sekali itu yang saya berikan. Luar biasa, saya memberikannya tuh dengan rasa bahagia, senang, tidak berat ya. Karena biasanya kan kita kalau memberi itu agak berat gitu, perlu dipaksa ya Mbak Nurin ya. Tapi konsep yang diajarkan Mbak Nurin dan yang sudah dia praktekkan tadi saya lakukan dengan hati ikhlas, bismillah karena Allah ya. Kalaupun apapun yang terjadi saya menerima takdirnya Allah apa gitu ya. Dan Masya Allahnya 5 juta, 5 juta saya sebut deh. Masya Allah, ternyata itu ya beneran bikin tembus rewardnya ya, mitra berdatangan, saya nggak sangka-sangka, saya hanya memberikan ilmu. Kalau kata Bu Andin nih ya, mentor kita bilang, Bu Puspa kekuatannya di mana? Ilmu, bagikan ilmunya terus-terus, berikan ilmu, sedekah ilmu, terus berikan ilmu, insya Allah itu mitra-mitra pada datang, mitra-mitra barunya. Ya itu tadi, selain saya sedekah ilmu, konsep bersedekah tadi saya lakukan seperti yang diajarkan Mbak Nurin, rewardnya tembus,
mitranya nambah, Masya Allah luar biasa, gaji yang diterima, Masya Allah berkali-kali lipat ya. Mbak Nurin ini luar biasa. Mbak Nurin, kita nggak tahu nih nanti apakah kita bisa menghadirkan mentor kita yang sekarang lagi di kota Mekah Al-Mukarramah ya. Soalnya tadi lagi sholat subuh, mungkin sudah bisa hadir. Mungkin Bu Andin ya, kalau belum saya tanya lagi Mbak Nurin nih. Mbak Nurin, untuk tadi yang saya bilangkan mengenai teori ekonomi ini menarik sekali kan ya. Dengan biaya yang sekecil-kecilnya mendapatkan laba. Ini kan usaha di Armina Daily ini kan sebenarnya suatu usaha yang tentu kita berharap keuntungan yang banyak gitu ya. Lalu bagaimana nih Mbak Nurin menjalankan ini dengan konsep tadi, dengan konsep yang diajarkan mentor kita. Pernah nggak melakukan hal seperti itu sehingga bisnis di Armina Daily ini bisa mengantarkan Mbak Nurin jadi peraih reward dan sukses sekarang? Iya, kalau di Armena Daily ini kan kita diajarkan perbanyak sedekah ya Kak. Jadi selain sedekah pribadi tadi saya seperti itu, saya juga sedekah karena saya orang intuiting. Jadi sedekah ide. Jadi ide-ide saya yang mungkin bagi orang lain tuh aneh, nyeleneh dan kayaknya nggak masuk akal deh. Akhirnya tapi ternyata ketika saya aplikasikan banyak yang nyantol gitu, banyak yang closing lewat ide-ide saya. Dan yang kedua, ketika saya pribadi closing gitu karena saya merasa ingin berbagi dengan teman-teman supaya bersemangat, saya kasihkanlah sponsornya ke mereka-mereka itu. Kemudian itu juga cara Kak Puspa, setiap hari Jumat kita sedekah satu produk setiap pembelanjaan berapa. Itu ternyata efeknya luar biasa. Dan subhanallah dengan cara-cara seperti itu ternyata mempercepat pelipat gandaan saya yang sebelumnya Kak Puspa kan tahu sendiri ya, saya masih misalkan minggu yang lalu dinyatakan kurang 40 juta untuk menembus reward saya. Ternyata dalam waktu seminggu kelar. Nah, itu Masya kan Allah, saya luar melihat biasa. kok bisa ya. Ternyata memang bisa. Tiba-tiba di titik akhir tuh Allah mempersiapkan ini loh, ini loh, ini loh. Saya juga mikir, ya Allah ternyata caranya seperti ini. Makanya sekarang saya tidak mau hitung-hitungan lagi kalau mau sedekah. Udah sedekah aja. Bukan Allah yang nanti menggantinya. Gitu Kak Puspa. Benar Jadi luar biasa ya Mbak Nurin. iya. Kalau tadi Mbak Nurin menginspirasi saya dengan sedekah dalam bentuk harta, kemudian setiap orang tuh memang bisa menginspirasi siapapun. Kemudian Mbak Nurin terinspirasi dengan caranya saya bersedekah dengan produk ya kan. Ternyata Mbak Nurin juga 40 jutanya bisa tembus gitu ya. Nah Mbak Nurin, kita nih kan ada nih beberapa produk trio imun lah yang kita katakan ya. Ada Red Coffee, kemudian ada Asia Propolis dan juga ada susu Daily Strom. Mbak Nurin pernah nggak bisa nggak menganalogikan ini begitu ketika kita mensedekahkan produk ini minimal nih ke keluarga kita terdekat, ada nggak dampak yang Mbak Nurin terima nih di usaha ini? Iya Kakak, kalau saya pribadi jujur kalau sama keluarga itu awalnya memang saya kasihkan, udah kasihkan aja. Bahkan untuk guru-guru anak saya juga sedekahkan trio imun ini. Jadi nggak ngelihat lagi padahal kan ASI Hapro segitu harganya ya. Terus kalau Red Coffee segitu harganya. Jadi kalau saya mikir di logika manusia itu kayaknya wow banget gitu. Ngapain ngasih orang sebanyak ini? Tapi ternyata 2 bulan setelah saya nyebar produk itu, pokoknya Bismillah saya nyebar, saya kirimkan ke seluruh Indonesia, ke Kalimantan, kemana-mana, pokoknya yang saya kenal saya kirimin, udah dicoba dulu, dikonsumsi dulu, kalau cocok oke, oke, kalau nggak cocok ya udah kembalikan. Nah itu seperti itu. Ternyata setelah itu banyak sekali yang order Kak. Jadi apa yang saya keluarkan itu berlipat-lipat, bahkan ada pernah yang order itu satu orang 5 juta. 20 box Red Coffee satu kali dia ngambil itu luar biasa. Jadi orang daerah Pasuruan. Jadi saya mikirnya, ini apa? Ini saya kapan ngasih orangnya? Saya belum pernah ngapa-ngapain. Oh ternyata itu temannya Mas Hafid. Jadi intinya saya memberikan ke semua orang lah yang kita kenal. Jadi kan namanya kita produk ya, produk kan harus dicoba tester ya Kak. Jadi kita ngasih tester Daily Strom, kemudian Red Coffee, ASI Hapro itu kita acak. Siapa yang kita kasih bismillah kayak kita main dadu lah. Ternyata disitulah Allah itu memberikan kayak apa ya, rezeki yang tung tung tung. Di saat kita Benar butuh sekali. muncul dan tiba-tiba itu seperti kejutan yang Allah siapkan untuk kita. Jadi kalau saya sih sekarang konsepnya udah kasih aja.
di saat Allah melihat kita butuh, pasti akan datang di tepat waktu yang kita butuhkan itu, Kak. Gitu loh, Kak. Kalau konsep sedekah. Subhanallah, benar-benar. Jadi Mbak Nurin sudah jalankan konsep untuk sedekah trio imunnya juga ya. Iya. Nggak hanya buat keluarga, juga buat teman-teman terdekatnya di berbagai kota di seluruh Indonesia. Ya saya boleh cerita sedikit nih Mbak Nurin ya. Kalau sahabat semua ya yang hadir lumayan Masya Allah ya. Bertahan terus ya, terus tambah ya. Luar biasa. Ini adalah tips ya. Sekalian kita ini berdua sedang memberikan tips bagaimana caranya untuk sukses di sini dengan ilmu konsep sedekah. Nah, kalau saya nih Mbak Nurin ya, saya terapkannya seperti ini. Kalau dulu waktu kita kecil ya, ibu kita kan memberikan ASI terbaiknya ya. Begitu kita lahir diberikan ASI yang ada kekuning-kuningan, ya ternyata itu ASI adalah mengandung kolostrum. Nah, luar biasanya itu adalah buat kekuatan tubuh kita. Masya Allah memang dari kecil sampai besar kita nggak mengalami penyakit yang tiba-tiba mendadak luar biasa yang ini ya. Insya Allah lah kalau untuk kekuatan tubuh imunitasnya terjaga sampai sekarang apalagi ada ditambah trio imun. Nah, untuk membalas jasa-jasa orang tua, mungkin sekarang semua sahabat juga yang hadir pada hari ini kita melihat orang tua kita mungkin ibadahnya sekarang juga mungkin sudah duduk di kursi ya, mungkin nggak bisa berdiri dengan kokoh dan tegak, jalannya juga sudah mulai ini karena lutut, kaki dan sendi-sendinya sakit. Jadi hadiah atau sedekah terbaiknya kita itu adalah daily strum. Nah, saya menjalankan ini. Jadi ayah ibu saya kebetulan memang ada sakit diabetes juga, kemudian kaki lututnya namanya udah usia ya Mbak Nurin. Iya. Jadi saya itu daily stroke dan alhamdulillah itu nggak hanya saya sendiri, Masya Allah saya sekeluarga bersaudara itu ada berlima. Nah kita itu berlomba-lomba loh Mbak Nurin memberikan Masya sedekah, Allah. ya bukan sedekah ya, memberikan yang terbaik buat ayah ibu kita dengan produk-produk Trio Imun ini dan kita berikan. Kemudian Asia Propolis juga kita berikan, Red Coffee juga itu meskipun saya di sini yang jadi mobile stokisnya, tapi seluruh keluarga memesan buat orang tua gitu kan, luar biasa ya, Masya Allah. Kan nih kado ulang tahun juga kita kadoin dengan produk Trio Imunnya Arwina Daily gitu ya. Dan kita mengenal konsep nih, apa yang diajarkan oleh mentor miliarder kita, konsepnya juga ada kan, bahwa muliakan dan bahagiakan orang tuamu. Jadikan raja mereka, insya Allah rezekimu juga seperti raja-raja. Jadi kita Benar. selalu memuliakan orang tua, ya Masya Allah. Dengan konsep sedekah ini memberikan apapun yang bisa kita berikan dengan produk-produk terbaik, sehingga mereka di hari tuanya bisa sholat dengan tenang, tidur dengan nyaman, bangun pun sehat bugar, nggak ada salahnya mulai dulu dari bersedekah untuk keluarga besar kita, gitu ya Mbak Nurin ya. Iya, Nah Kak Puspa. Mbak Nurin tadi juga apa kita panggil dulu nih, mungkin Bu Andin sudah bisa hadir di kita, mungkin sudah selesai sholat Oke. subuhnya, ya kita coba panggilkan dulu Bu Hajah Andi Novirianti, mungkin bisa hadir, belum mungkin ya. Oke, nanti Bu Andin kalau udah selesai bisa muncul kapanpun ya. Mungkin sahabat yang hadir pada pagi hari ini juga mengharapkan berita terkini, update terkini dari Kota Masjidil Haram yang semalam Bu Andin baru saja melakukan umroh yang pertamanya setelah isolasi 3 hari. Nah setelah umroh ternyata dilakukan swab lagi dan harus isolasi lagi 2 hari. Masya Allah ya, perjuangannya luar biasa. Seperti yang Mbak Nurin katakan tadi di awal, bahwa sedekah ini ada macam-macam jenisnya. Tadi Mbak Nurin juga melakukan sedekah dengan sedekah ekstrim buat keluarga besarnya sehingga bisa memberangkatkan 8 orang keluarga besarnya ke tanah suci. Ya, Masya Allah luar biasa. Benar sekali, ini kalau boleh cerita nih Mbak Nurin, kita pernah dengar ya ada seorang pengusaha di Jakarta, suami istri, pengusaha di kota Tanah Abang, di Tanah Abang gitu ya, tempat banyaknya jualan-jualan di sana ya. Mereka menerapkan itu setiap bulannya itu wajib ke tanah suci. Jadi tokonya tutup, dia kan self-employee nih. Ketika mereka self-employee, tokonya tutup kan rezekinya sebenarnya nggak akan datang gitu kan ya. Tutup nih konsepnya ya kan. Rezeki nggak ada. 9 hari mereka spending time di tanah suci, tentu 9 harinya rezekinya juga nggak ada kan. Itu sebenarnya konsepnya di awal ya. Tapi mereka enggak, dia tahu dengan pergi ke tanah suci dan itu adalah sedekah ekstrim
juga buat dirinya, menjihadkan hartanya, meninggalkan tokonya, sehingga mungkin rezekinya selama 9 hari itu di kasat mata nggak ada. Tapi apa yang terjadi? Dari satu toko, terus tokonya beranak ya. Kalau bahasa Melayu tuh beranak pinak, terus nambah tokonya, bercabang-cabang terus. Nah itu dijalankan setiap bulan. Setiap bulan seperti itu ke Tanah Suci. Masya Allah ya. Mungkin Mbak Nurin pernah juga nih dengar ada orang-orang di sekitaran Mbak Nurin juga atau sahabat-sahabat mitra-mitranya Mbak Nurin yang melakukan hal serupa dengan konsep ini. Mungkin dibagi tipsnya konsep sedekah ini supaya yang belum tembus reward ya bisa tembus segera. Jadi ini tips ya, selain hati, pikiran, dan sikap, wadah dijaga karena itu sifatnya suci, sabar, ikhlas, dan syukur juga dijaga, silaturahmi, ta'awun juga terus dijalankan seperti yang diajarkan mentor kita. Ada lagi ilmunya, ilmu sedekah. Masya Allah sepertinya Bu Andin sudah hadir ya di tengah-tengah kita. Kita hadirkan mentor miliarder kita dari kota Tanah Suci Al-Mukarramah ya, Mekah Al-Mukarramah kita hadirkan, kita tanya-tanya yuk update terbarunya tentang umroh perjalanan tauhidnya Bu Andin bersama manajemen Armina Reka Perdana. Assalamualaikum Bu Andin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Apa kabar Mbak Nurin, Mbak Puspa? Salam, Bunda. Sukses, sehat, kaya, berkah Bunda. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, di sini bertepatan dengan waktu sholat subuh. Jadi jam 9 itu bertepatan waktu sholat subuh. Karena kita seharusnya mundur jam 10, tapi jam 10 kan ada jadwal dari Armina Daily. Nanti ikut ya jam 10. Nanti bagaimana produk-produk Armina Daily itu bikin fit di sini. Nah, Mbak Puspa, tadi saya sebelum sholat subuh tuh masih nyimak ya. Jadi gini teman-teman, saya itu masih diisolasi lagi. Jadi kita habis umroh, 3 hari sebelum umroh diisolasi. Habis itu kita umroh tuh kemarin, ya. Habis itu diisolasi lagi nih 2 hari. Jadi Kamis sama Jumat hari ini. Insya Allah baru besok pagi bisa sholat subuh di Masjidil Haram. Masjidil Haramnya di depan saya nih. Cuma kalau jalan kaki itu paling 5-10 meter. Tapi cuma bisa memandang, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, Bu Puspa, Mbak Nurin, dan teman-teman FB lainnya, izinkan saya untuk sharing sedikit tentang the power of giving. Nah, tadi teman-teman udah bagaimana mengalokasikan uang untuk diberikan kepada orang lain, ya. Tapi kalau saya itu ada juga yang namanya sedekah buat diri sendiri. Jadi ketika Rasulullah ditanya sedekah itu terbaik pada siapa? Pertama adalah untukmu, katanya. Jadi suatu hari sahabat Rasulullah punya, ya Rasulullah, aku punya 1 dinar. Kepada siapa aku berikan? Berikan untuk dirimu sendiri. Artinya apa? Belilah baju terbaik, ya. Kemudian belilah nutrisi terbaik. Misalnya hari ini kita minum Daily Strom. Daily Strom itu kan susu terbaik gitu. Harganya ya lumayan lah ya. Tapi kapan lagi mau nutrisi diri? Selama ini mungkin kita ibaratnya tubuh kita ini usianya udah berapa sih? Udah 30, 40, 50 ya. Itu kalau mobil itu kira-kira udah sok apa belum? Sok. Ya, paling udah sok banget gitu. Ibaratnya kabel-kabelnya udah agak renggang-renggang gitu ya. Perlu overhaul. Terus ibaratnya di pipanya itu udah banyak banget kotoran-kotorannya. Iya. Iya, ya jadi udah banyak banget tuh Bu Puspa. Nah, kapan itu dibersihkan? Nah, alhamdulillah kita tuh punya trio imun, itu diberikan dulu. Berikan dulu nutrisi terbaik dalam tubuh kita, ya. Kemudian apa lagi? Ibadah terbaik ya, ibadah terbaik. Nah, teman-teman, saya tuh punya sejarah itu benar-benar tuh luar biasa gitu ya. Saya ingat pertama kali saya umroh, saya juga sama mungkin seperti Bapak Ibu semua, teman-teman sahabat-sahabat semua, saya juga nggak punya uang gitu. Tapi saya waktu itu langsung aja menjihadkan uang saya. Berapa yang ada itu jihadin dulu gitu. Saya buka tabungan umroh 500.000. Delala, nggak lama sudah itu Allah cukupkan rezeki bisa berangkat umroh. Coba. Ya, jadi bukan masalah kita punya uang atau enggak, tapi niat kita tuh gimana. Jadi tabungkan dan terus minta sama Allah sambil merengek-rengek lah gitu ya. Kalau dulu di
saya cerita ya, tapi ini sama saja di kehidupan kita di Armina Reka maupun di Armina Daily, saya pikir itu sama. The power of giving itu ilmunya sama gitu ya. Jadi ketika kita mau menjihadkan uang kita untuk menuju Allah, jadi sedekah buat diri sendiri untuk menghadap Allah. Jadi kita kan pergi ke Baitullah itu juga bagian dari sedekah diri gitu ya. Nah, yang paling luar biasa itu saya terjadi loncatan yang luar biasa itu adalah ketika saat saya berhaji. Jadi Bu Puspa bayangkan waktu itu saya baru prior reward 337 juta ya. Barulah the newcomer gitu ya, the newcomer di Armina Reka masuk di 2014 awal ya. Tapi alhamdulillah 2016 tuh sudah bisa berhaji. Gimana proses berhajinya? Waktu itu adalah kesempatan ya bisa untuk berhaji. Nah, uangnya berapa? Uangnya alhamdulillah nggak ada ya. Ada sih gitu, tapi nunggu reward saya cair gitu lah. Pokoknya nih kayaknya reward saya cair deh gitu. Saya kayaknya bisa berhaji. Terus saya dibilangin, Bu, kalau Ibu berangkat maksa, berangkat tahun ini juga, itu Ibu bayarnya tuh sekitar, dulu normalnya harga Haji Plus itu mungkin 140-an juta. Tapi waktu itu saya berani bayar itu hampir 250-an juta gitu. Uangnya ada, alhamdulillah sebenarnya nggak ada. Ya, jadi ada uang yang nanti, yang insya Allah saya pikir, saya nanti bakal dapat reward yang cukup untuk bayar haji gitu. Kemudian saya punya tanah gitu. Yang tanah itu, akhirnya saya bilang sama kakak, Kak, beli deh tanah saya. Tanah saya ini strategis. Dulu rencananya pingin dibuatin untuk rumah karena berada pas di depan kampus Universitas Riau. Bayangkan dong, tanah di sana itu di depan kampus itu pasti strategis banget gitu. Akhirnya jual, ukurannya nggak terlalu besar, emang kecil gitu ya. Tapi saya jihadkan, saya berani aja. Pokoknya saya percaya gitu. Berikan yang terbaik bagi Allah, Allah nanti akan berikan yang terbaik juga buat kita. Subhanallah. Apa yang terjadi, teman-teman? Begitu, saya ini 337. Alhamdulillah tahun itu rewardnya berapa? 1,7 miliar. Masya Allah. Jadi pulang dari haji itu dapat 500 juta. Kemudian bulan November itu bisa umroh lagi, itu cair lagi 350 juta. Pokoknya itu kayak uangnya itu kayak apa ya? Kayak air bah, tung 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 datang gitu, kayak itu luar biasa banget, miracle banget gitu. Jadi begitulah dahsyatnya the power of giving gitu. Nah, buat teman-teman sekarang di Armina Daily, sekarang Armina Reka sudah berubah menjadi Armina Daily ya. Rewardnya di sana, kemudian gaji hariannya di sana, smart income-nya di sana. Teman-teman harus punya gini. Kalau kita berjualan di konvensional, itu kita dapat sih uangnya. Tapi percayalah, itu nggak cukup buat umroh mengumrohkan. Ya, itu nggak cukup untuk bisa berhaji plus dengan uang yang begitu banyak gitu. Kenapa? Karena tidak ada yang namanya perlompatan di bisnis konvensional. Berbeda dengan bisnis jaringan. Bisnis jaringan itu yang terjadi namanya multiply. Ya, efek ganda, perlipatan, miracle. Miracle itu terjadi di bisnis jaringan. Kenapa? Karena membelah. Karena itu juga kekuatan silaturahmi. Jadi dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, 8 menjadi 16, 16 menjadi 32. Tapi kalau di bisnis konvensional kita akan berhitung seperti 1, 2, 3, 4, 5. Untuk capai 32 itu pasti lama banget gitu. Nah, sementara umur kita terbatas. Sekarang umurnya berapa? Pertanyaannya. Sudah 30, 40. Kalau pakai umur Nabi paling setengah lagi. Dan yang penting banget nih, kayak kita sekarang umroh itu hanya bisa sampai umur 50 tahun. Kebayang dong kalau kita kaya sih tapi udah tua, itu bisa sih, tapi saya pikir lebih enak kayanya waktu muda ya. Jadi bisa umrohnya maksimal, hajinya maksimal, semuanya maksimal. Jadi benar-benar. Nah, hari ini nih teman-teman dengan 165.000, kemudian beli produknya, konsumsi untuk diri sendiri ya, supaya badan ini tetap fit, tetap sehat, kemudian berikan kepada orang-orang terkasih, pasangan, anak-anak, ibu, orang tua sebagai sedekah keluarga ya. Terus duplikasikan kepada orang lain untuk mencintai diri sendiri dan keluarga, duplikasikan aja. Itu caranya mudah banget gitu. Supaya semua orang sehat gitu dan semua orang bisa bersedekah dengan nutrisi terbaik dalam tubuhnya. Itu subhanallah akan menjadi lompatan rezeki buat kita. Alhamdulillah misalnya saya ini lagi di Mekah, kota suci Mekah. Bayangkan, nggak ngapa-ngapain ibadah nih, ya. Adalah kerja sedikit pembinaan seperti acara seperti ini. Tapi tuh gaji masuk terus tuh tiap hari.
ya. Gaji masuk terus, pulang-pulang insya Allah rewardnya banyak banget yang cair gitu, ya. Kalau saya hitung-hitung kayaknya udah 100 juta deh, insya Allah masuk lagi rekening gitu. Nah, artinya apa? Inilah suatu langkah mudah untuk sampai ke Baitullah, ya. Dan apa? Mulai sekarang nih, sekecil apapun yang Bapak Ibu terima, bagi yang baru-baru mungkin gajinya masih puluhan ribu, ya. 19.000, 11.000, nggak apa-apa. Dulu juga saya mengalami proses seperti itu, ya. Tapi nanti namanya penggandaan, nanti akan jadi ratusan ribu, nanti akan jadi jutaan, dan insya Allah nanti akan jadi puluhan juta. Nah, mulai dari sekarang sisihkan, niatkan, ini rezeki buat umroh. Bagi yang belum umroh ya, ini buat umroh. Nah, kalau yang sudah umroh, ini buat haji, ya. Oh, haji antrinya lama. Siapa bilang antrinya lama? Kalau ada duit mas langsung berangkat, namanya haji furoda. Kalau nggak ada haji furoda, ada haji lain-lain. Pokoknya bisa berangkat. Yang penting ada duitnya, gitu. Dan berani untuk ini, gitu. Jadi nggak ada mimpi yang kebesaran. Yang ada itu usaha dan doa kita yang kekecilan, gitu. Nah, jadi teman-teman, coba niatkan dari sekarang. Insya Allah rezeki di Armina Daily mampu banget bisa bikin kita sampai ke Baitullah. Nggak hanya sendiri, tapi bisa bersama keluarga tercinta. Dan apa-apa yang kita niatkan dengan kebaikan, ya, ini diniatkan dengan kebaikan, itu Masya Allah nanti pasti baliknya ke kita itu akan jadi luar biasa, ya. Jadi jangan heran orang yang sering ke Baitullah, sedekahnya luar biasa, itu nanti rezekinya seperti air bah. Siapa yang mau? Saya. Ya, terima kasih. Begitu Bu Puspa, Mbak Nurin, dan teman-teman semua. Masya Allah, luar biasa. Memang semua mitra-mitra di Armina Daily ini memang benar sekali ya Bunda. Mentor miliarder kita mengajarkan ilmu yang luar biasa dengan konsep sedekah ini. Bahkan dialokasikan. Bunda tadi udah bilang nih, kalau memang benar nih ya, kita dengan bisnis usaha di Armina Daily ini, lalu alokasikan seperti yang diajarkan oleh mentor kita. Konsumtifnya 10%, produktifnya 30%, investasi, kemudian savingnya 20%, sedekahnya juga 20% ya. Nah, kita semua yang ada di Armina Daily ini, mereka-mereka yang juga dulu adalah para pensiar Baitullah, telah melakukan konsep ini sejak dahulu. Makanya semua mereka-mereka yang sudah hadir di Armina Daily, yang rata-rata semuanya juga masih istiqomah di Armina Reka, mengamalkan ini sudah tidak hanya berangkat sendiri, tapi juga memberangkatkan seluruh keluarganya ya. Kebahagiaan terbesar nih Bu Andin. Saya di 2017 juga melakukan konsep ini. Sebenarnya saya melakukannya dulu tadinya hanya 2010 memberangkatkan ayah, ibu, dan kedua orang tua saya, mertua saya juga untuk berhaji. Tapi Masya Allah mereka doanya mungkin memang benar doanya menembus langitnya Allah. Kemudian saya bisa berangkat di 2015 bersama suami. Nah tadi sedekah ekstrim untuk berangkat sama suami. Di sana saya doanya apa? Minta dipanggil sama Allah setiap tahun bisa berumroh dengan caramu ya Allah. Jadi saya bilangnya dengan caranya Allah. Terserah mau dengan caranya Allah seperti apa. Alhamdulillah dengan caranya Allah memang akhirnya tiap tahun bisa berangkat. 2017 bisa gandeng kedua orang tua lagi umroh dan bersama anak-anak. Nginepnya beneran sama di Hotel Hilton Suite Mekah. Masya Allah luar biasa ya Bu Andin ya. Fasilitas yang diberikan Armina Reka. Jadi sekarang karena Armina seperti kata Bu Andin tadi sudah konvensional, maka Armina Daily ini adalah tempat terbaiknya kita untuk berusaha niat ikhlas di sini menjadikan ladang amal ibadah kita, membantu orang banyak, lalu jalankan marketing spiritualnya tadi dengan salah satunya adalah yang hari ini ilmunya konsep sedekah ya Bu Andin ya. Bu Andin? Iya luar biasa. Iya. Jadi, benar Bu Andin tadi juga ngajarin kita nih, sebenarnya diduplikasi aja cara kerjanya sukses miliarder kita nih seperti Bu Andin. Minum sendiri, bagikan sedekahkan kepada keluarga, beri suami, anak-anak, setiap hari konsumsi trio imunnya, kemudian bahkan pasta giginya, sabun wajahnya juga ya, hijabnya selalu punya, dimiliki semua serinya ya. Kemudian duplikasikan itu ke keluarga dulu, ke mitra juga. Kalau semua melakukan hal konsep sedekah ini dengan produk-produk Armina Daily, itu juga adalah salah satu tips untuk bisa sukses di Armina Daily ya Bu Andin. Iya, jadi yang penting itu duplikasi, mengajak orang lain berperilaku sama seperti kita. Ya, berperilaku sama, konsumsi susu daily serum pagi hari,
siangnya minum Asia propolis, malamnya minum red coffee, atau boleh dibalik itu. Kemudian pakai hijabnya seperti saya, hijab Daisha gitu. Kemudian mungkin kita ada sabun wajah, kemudian ada pasta gigi, itu dipakai saja dan diduplikasikan pada 3 orang. Kemudian yang 3 orang tadi menduplikasikan juga. Nah, itu sudah terjadi. Jadi buat teman-teman yang khawatir, saya nggak pandai jualan, saya nggak pandai ini, saya nggak pandai ini, itu sih sebenarnya alasan gitu. Yang penting pandai konsumsi kan? Pandai minum susu kan? Pandai minum dextrose kan? Iya. Pandai minum red coffee kan? Biar tambah mesra sama pasangan, bisa kan? Biar tambah kuat. Nah, kalau bisa udah gitu. Anak-anak dikasih ASI Pro. Jadi buat diri, konsumsi buat diri sendiri, kemudian ajak orang lain untuk melakukan hal yang sama. Iya, itu nggak pakai lama. Kalau dalam hitungan kita nih, hitungan matematika, itu dalam waktu 6 bulan udah insya Allah sudah bisa umroh. Karena rezekinya itu per bulannya sudah 26 juta, kalau totalnya sudah 40 juta. Nah, kalau bulan ini semuanya sudah konsumsi, bulan depan dapat lagi nggak uang segitu? Dapat gitu. Bulan depannya lagi dapat. Mau dapat gajian 26 juta per bulan? Mau. Ya udah lakukan yang sama. Caranya gimana? Caranya ya action. Ya, mulai daftar 165.000. Iya. Daftar 165.000, beli Trio Imun ya, Trio Imun, konsumsi, udah dirasain, ceritain. Habis ceritain apa lagi? Ya, kemudian diajak orang lain untuk melakukan duplikasi supaya sehatnya nggak sendiri gitu. Jadi rame-rame gitu, ajak kolega. Nggak bisa jualan nggak apa-apa, yang penting masih punya mulut untuk bersilaturahmi. Assalamualaikum, saya ini leader saya, edifikasi, lakukan edifikasi. Leader saya alhamdulillah sekarang lagi di Baitullah, bisa umroh berkat wasilah dari Armina Daily. Udah ceritain gitu doang. Terus gimana lagi? Hadirkan di seminar. Seminarnya mana? Seminarnya banyak banget di Armina Daily. Ada pagi, siang, sore, malam. Mau YouTube, WA, Facebook tuh banyak banget. Belum lagi acara-acara seperti ini. Tinggal menghadirkan. Bapak Ibu tuh duduk diam, cakep gitu ya. Biar kita yang cuap-cuap gitu. Nah, nanti kalau closing-nya buat Bapak Ibu semua. Mudah apa mudah banget? Mudah banget. Mudah banget. Duduk diam, zikir, duit datang dahsyat ya. Kita sudah hampir jam 10. Ini Masya Allah. Ya, ini red coffee paling lama ya. Hanya 30 sampai 45 menit. Dan teman-teman, di jam 10 pagi tuh nanti ada acara Armina Daily Talk ya. Itu di page-nya Armina Daily ID. Nah, jam 1 siang itu ada seminar The Miracle of Rezeki 1 tahun jadi miliarder. Nah, nanti teman-teman menghadirkan, insya Allah bisa untuk mengumrohkan. Begitu Bu Puspa. Ya, terima kasih Bu Andin yang dari Kota Makkah Al-Mukarramah. Insya Allah umrohnya lancar, ya sehat, kemudian kembali perjalanannya semua lancar. Mbak Nurin, terima kasih juga dari Kota Solo. Insya Allah kita bertemu lagi, sahabat miliarder dimanapun Anda berada. Demikian kita sudah sampai di ujung acara. Insya Allah semua yang apa kita sampaikan pada hari ini menjadi keberkahan ilmunya ya, menjadi amal jariah juga jika kita terus men-sharekan informasi ini. Sampai ketemu esok hari di jam yang sama dengan topik-topik yang menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia kuat, itu kita. Jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan
ku temukan jalan yang lain. Manusia kuat, itu